Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu dan tren dalam teknologi pembelajaran tentang kurikulum di PAUD 2022. Presentasi ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah isu dan tren dalam teknologi pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini program pasca sarjana Unipar 2022. Dosen pembimbing Dr. Vera Septiandrini, Magister Manajemen, dan disusun oleh Sofia Bintari Rahayu. Nah, di sini yang akan saya angkat adalah isu dan tren tentang kurikulum di PAUD 2022. Sebagai seorang guru, khususnya guru PAUD, kami menghadapi tren terbaru yaitu kurikulum prototype 2022. Kurikulum menurut Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 butir 9 disebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengetahui tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini adalah pedoman bagi seorang guru. Dan tren saat ini adalah yang digunakan saat ini, kita bisa memilih kurikulum K13, dan karena kemarin sudah mengalami COVID, maka kita bisa mengambil kurikulum tanggap COVID, dan yang ketiga kita bisa menggunakan kurikulum 2022 yaitu kurikulum prototype, di mana ini adalah formula baru untuk dilaksanakan saat ini untuk mengatasi masalah yang kita alami saat ada virus COVID-19. Nah, kita ulas balik dulu sebelumnya. Dari ketiga kurikulum ini, kita sudah bertahun-tahun sudah menggunakan kurikulum K13. Yang kita ulik setiap hari adalah STPPA, kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti itu ada 4 kompetensi inti yang kita pelajari, yaitu kompetensi inti 1 yaitu spiritual, 2 sosial, 3 pengetahuan, yang keempat keterampilan. Ini adalah keempat kompetensi inti dan dijabarkan di kompetensi dasar, yaitu ada 40 sekian KD, dan itu dikelompokkan lagi sebagai 6 aspek perkembangan, yaitu 6 fisik motorik, kognitif, bahasa, lalu seni. Ada 6 sosial emosional, fisik motorik, bahasa, kognitif, dan seni. Nah, lalu di situ ada program pengembangan, ada muatan pembelajaran, dan beban belajar. Itu kita ulik di kurikulum K13. Dan setelah itu, ketika kita mengalami masa pandemi COVID-19, kita harus membuat kurikulum tanggap COVID karena kita mengalami perubahan pembelajaran, yaitu dari kelas kegiatan belajar mengajar di kelas harus cara belajar di rumah atau daring. Nah, inilah kurikulum yang kedua, yaitu kurikulum tanggap COVID, dan yang kita ulik di sini adalah KIKD esensial yang bisa digunakan untuk di rumah karena anak-anak belajar di rumah. Lalu sekarang kita mendapati kebijakan baru, yaitu kurikulum 2022, yaitu kurikulum prototype. Ini kurikulum apa? Nah, kita akan diskusi di sini. Yang kita bahas dalam presentasi ini adalah kurikulum 2022, yaitu kurikulum prototype. Kurikulum paradigma baru 2022 untuk pendidikan anak usia dini. Kurikulum ini adalah kurikulum yang kita kenal dengan kurikulum 2022 atau kurikulum prototype. Nah, untuk pendidikan anak usia dini kita ada kekhususan tersendiri. Nah, kita akan mengatakan goodbye, selamat tinggal KIKD. Nah, dan selanjutnya kita akan mengucapkan selamat datang kurikulum paradigma baru 2022. Selanjutnya
Apa pengganti KI dan KD? Ya, penggantinya KI dan KD adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Penyusunan capaian pembelajaran di pendidikan anak usia dini dapat dimaknai sebagai sebuah tanggapan terhadap kebutuhan untuk pondasi jenjang menguatkan peran PAUD sebagai pendidikan dasar. Lalu elemen capaian pembelajaran PAUD ada 3, yaitu nilai agama dan budi pekerti, jati diri, lalu literasi dan STEM. 3 elemen stimulasi tersebut merupakan elaborasi dari 5 aspek perkembangan anak: nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, dan bahasa, dan bidang-bidang lain juga untuk mengoptimalisasi dalam tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad 21. Dalam konteks Indonesia, tiap elemen menstimulasi aspek-aspek tumbuh kembang anak berdasarkan STPPA. Nah, capaian pembelajaran kita tadi mengenal 3 elemen. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Ini apa sih? Di sini kita akan mengenali, untuk anak mengenali dan mempraktekkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Kita kenalkan sholat, lalu doa, terus praktek-praktek ibadah lainnya. Lalu anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam interaksi dengan sesama dan alam, tumbuhan, hewan, lingkungan hidup. Lalu anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Di sini kita mempelajari toleransi antar anak dan antar siswa. Lalu selanjutnya kita mempelajari tentang capaian pembelajaran jati diri. Di sini apa yang kita ulik? Anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, nutrisi dan olahraga, dan keselamatan diri. Di sini anak mengenal bagaimana anak bisa sehat, lalu anak dapat menjaga diri agar selamat. Nah, ini adalah kebutuhan untuk hidup ya. Selanjutnya, anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Di sini anak-anak belajar ya berkolaborasi juga. Nah, bersosial. Selanjutnya, anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Semoga ini tujuannya, semoga anak-anak bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, capaian pembelajaran STEM dan literasi. STEM ini adalah Science, Technology, Engineering, Earth, and Mathematics. Dan literasi ini tidak hanya membaca saja, tetapi secara umum literasi. Nah, anak di sini mempelajari apa ya? Yang pertama, anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Anak mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Di sini literasinya kita dapat, yaitu anak bisa mengucapkan secara lisan, berkomunikasi, dan membangun percakapan. Ini adalah bukti literasi. Lalu untuk STEM-nya, anak itu bisa mengenali gambar, tanda, simbol, dan ceritanya itu. Selain STEM dan literasi ini tidak bisa terpisah. Selanjutnya, anak menunjukkan minat dan berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Pramembaca ini untuk TK, tidak disuruh menulis, tetapi mengenal huruf
huruf yang bermakna. Misal COVID seperti gambar anak ini, anak kok C itu bentuknya melengkung, aku mau membuat bentuk yang melengkung seperti C. Nah, anak-anak secara tidak langsung mempelajari menulis. Ini adalah kegiatan membaca. Anak menunjukkan rasa ingin tahu selalu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. Di sini juga anak-anak mendapatkan pelajaran sains. Dan selanjutnya anak mengenal mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan fisik, dan sosial. Di sini kegiatannya seperti kerja bakti, gotong royong, seperti itu. Dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan alam dan lingkungan fisik dan sosialnya. Selanjutnya, anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Di sini anak-anak membuat suatu hasil karya, suatu produk, dan setelah itu ditampilkan, lalu dia juga bertanggung jawab untuk merapikan hasil kerajinannya tadi. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Di sini anak dilatih untuk kreatif. Berpikir kritis ini akan menghasilkan apa ya? Dan anak-anak juga belajar berkolaborasi atau bekerja sama dengan temannya. Anak dapat mengenali dan melihat hubungan antar pola, simbol, dan data, serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah harapan di mana kita melatih anak untuk bisa menghadapi masa emas 2045. Kita siapkan dari sejak dini. Nah, anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya serta mengapresiasi karya seni. Di sini anak dapat menghasilkan hasil karya dan dapat menghargai hasil karya temannya dan menghargai hasil karyanya sendiri juga. Selanjutnya, hubungan antara capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan tujuan kegiatan. Di dalam capaian pembelajaran ini merupakan capaian di akhir masa pendidikan anak usia dini. Tidak dimunculkan dalam rancangan pembelajaran harian atau mingguan. Lalu tujuan pembelajarannya merupakan terjemahan dari tujuan pembelajaran merupakan terjemahan dari capaian pembelajaran termuat dalam kurikulum operasional sekolah. Lembaga PAUD memiliki kebebasan untuk menerapkan tujuan pembelajaran sesuai konteks masing-masing. Lalu, kalau tujuan kegiatan ini dibuat oleh guru dan digunakan dalam rancangan pembelajaran harian atau mingguan menjadi tujuan kegiatan harian atau mingguan tersebut. Diturunkan dari tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum. Nah, demikian kurang lebihnya secuil pembahasan tentang kurikulum prototipe 2022. Kurang lebihnya kita menunggu kurikulum ini untuk dilaksanakan. Kebijakan pasti ada yang baik dan ada yang buruk. Semoga kebijakan selanjutnya semakin membawa kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.